topinya kok nutup terus sih? Ya. Sangkut tarik pergi nonong, sangkut. Oke, selamat pagi sahabat pencinta sepeda tandem Indonesia. Pagi ini hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Kita jam 8:05 ya. Ini ya. Oke. Kami mau sepedahan nih, sepeda santai. Ya di sekitaran lingkungan sini aja, nggak jauh-jauh. Sekarang kami masih berada di lingkungan rumah. Nanti kami akan ke Taman Kota Depok, juga ke Taman Viral yang ada di Sila ya. Nggak jauh-jauh lah ya, mungkin hari ini bisa cuma sekitar 8 sampai 10 kilo lah ya, keliling-keliling sampai kembali lagi ke rumah. Oke teman-teman, sahabat sepeda tandem Indonesia, salam olahraga terus, selamat sehat, salam sehat terus. Jangan lupa untuk terus berolahraga ya, yuk kita mulai. Oke, ready? Ya, yuk. Oke, kita muter dulu di dalam komplek perumahan kita. Ya. Cuaca bagus hari ini ya. Cerah. Cuaca cerah. Ini nampaknya akan panas lagi nih. Kemarin panasnya luar biasa ya. Jadi teman-teman sepeda tandem Indonesia, kami bersepeda tandem ini sudah sekitar berapa lama ya? Mungkin hampir 8 tahun ya. 8 tahunan ya kita. Saya biasanya menggunakan sepeda lipat ya. Sejak pakai sepeda tandem ini, sepeda-sepeda saya yang lain itu nyaris nganggur ya. Di rumah ada beberapa sepeda. Kami sudah lebih senang pakai sepeda tandem ya, kemana-mana berdua ya. Jadi saya harap teman-teman juga bisa lebih mencintai dan konsisten untuk bersepeda tandem bersama istri tercinta ya. Karena kenapa saya bersepeda tandem terus nih? Ya karena istri saya juga suka sepedahan, dan sekarang ini sangat berbahaya ya kalau sepeda itu sendiri-sendiri. Banyak sekali kendaraan motor-motor yang ngebut-ngebut. Jadi saya putuskan untuk kita pakai sepeda tandem saja nih ya. Dan memang lebih enak ya teman-teman. Nah cuma ada kendalanya, karena kita usianya sudah mulai lumayan nih, sudah mulai terjadi pengeroposan tulang. Jadi kegilaan kita di sepeda harus juga dikendalikan ya, harus bisa disiasati ya, karena kami sangat suka sekali sepeda. Jadi hampir setiap hari kita sepedahan ya teman-teman, tidak ada hari tanpa sepeda karena kami cuma berdua nih ya tinggal. Dan untuk mensiasatinya selama 1 bulan ini kami sudah mencoba memasang apa namanya, dinamo listrik ya pada sepeda saya di roda belakang. Jadi pakai BLDC yang 500 watt. Cuma teman-teman, karena saya pakai Polygon Impression AX ya. Ini teman-teman yang mau merubah sepeda tandemnya, atau bukan merubah ya, memasang dinamo listrik pada sepeda tandemnya harus benar-benar hati-hati. Karena ketika dipasang di bagian roda belakang, kendalanya banyak sekali seperti yang saya hadapi teman-teman. Waduh, satpam saya galak. Satpam saya galak sekali nih ya. Satpam saya galak nih ya. Aduh. Teman-teman harus benar-benar hati-hati, karena ternyata memang kendalanya sangat banyak. Nyaris putus asa juga dan mau dibuang lagi ya. Kenapa?
karena motor BLDC ini agak lebar ya. Ketika dipasang di bagian roda belakang itu, ketika dimasukin susah sekali, harus dicongkel-congkel, dibengkeng-bengkeng. Aduh, luar biasa susahnya. Jadi kalau teman-teman mengalami ban bocor, wah itu benar-benar PR luar biasa ya. Jadi saran saya kalau mau pakai BLDC, sepeda tandem yang digunakan tuh lebih bagus yang besi, jangan yang aluminium. Karena kalau aluminium itu susah dilebarkan bagian belakangnya tuh ya, mau dipasang roda. Jadi sebaiknya yang besi. Dan lagi pula berdasarkan pengalaman saya, sepeda besi memang lebih enak dipakainya daripada sepeda aluminium. Ya, lebih apa ya, lebih antep, kemudian lebih tidak kaku gitu ya. Sesuai sifatnya besi, bisa mantap, bisa lentur dia. Jadi itu masalah pertama. Masalah kedua adalah jari-jari, teman-teman. Motor BLDC kan kalau 500 watt itu cukup lumayan dorongannya. Oke Pak. Nah itu problemnya adalah jari-jari sepeda saya itu sering putus ya, berkali-kali putus karena tidak ada ukuran apa ya. Nah cuma begini teman-teman, kalau pakai motor listrik, nah kalau nyebrang enak tuh ya, cepat sekali tuh ya. Nah itu keuntungannya, kalau nyebrang kayak motor dia ya. Potong jalan. Dan jadi jari-jarinya itu gampang putus teman-teman ya, karena kita tidak bisa pasangin jari-jari yang ukuran G12, jari-jari sepeda ontel atau beca, karena ukurannya yang panjang dan rata-rata bengkel saya nggak tahu kalau di daerah teman-teman ya, di daerah Jawa atau di daerah mana, di sini susah sekali mencari, bahkan boleh dibilang tidak ada bengkel yang bisa menyenai jari-jari yang G12 ya. Kalau itu bisa ada di daerah teman-teman, saya mau pergi ke tempat teman-teman untuk, atau saya kirimkan untuk disenai. Saya pakai jari-jari yang 12, yang 14 ya, jadi kecil, sepeda standar. Nah itu berkali-kali putus jari-jarinya, sekali putus 4, 5. Saya bingung gimana solusinya. Saya cari jari-jari sepeda motor, tidak ada ya, yang pas tidak ada ukurannya. Ada jari-jari sepeda motor trail ya, tapi ujungnya tidak bisa pakai dan itu udah mepet karena kita butuh yang 215 mm, butuh yang 215 mm panjang. Nah itu nggak ada yang jual. Jari-jari motor tidak bisa didapat ya. Akhirnya tetap saya pakai jari-jari sepeda biasa ya, yang ukuran 14G. Nah rupanya ketika saya Google, saya kira dengan menggunakan jari-jari yang stainless steel itu lebih kuat dari jari-jari besi biasa. Ternyata tidak begitu teman-teman. Setelah saya cek di ChatGPT, itu jari-jari kalau untuk medan berat dan beban berat, catat ya teman-teman ya, kalau untuk sepeda yang digunakan di medan berat dan beban berat, maka jari-jarinya itu tidak boleh stainless steel. Karena memang stainless steel ternyata dia gas karena ada unsur karbonnya. Jadi ketika dihentak oleh si motor BLDC listrik ini, dinamo listriknya, dia patah, nggak kuat ya, lepas dari itunya, pada putus ya, dia punya kepala jari-jarinya yang nempel di BLDC itu. Ternyata harus pakai jari-jari biasa. Nah akhirnya saya putuskan saya ganti lagi pakai jari-jari yang biasa. Jadi
jari-jari besi biasa ya. Nah, dan alhamdulillah itu ternyata memang betul. Saya sudah coba pakai, ini udah ketiga kali saya pakai. Dan setelah pertama saya pakai itu, saya pakai yang bener-bener di medannya berat gitu ya. Saya pakai ngebut-ngebut, saya pakai di jalan jelek. Itu kuat ya, kuat sekali. Dan sampai sekarang nggak ada yang putus. Belum ada suara bunyi pletek-pletek lagi nih. Ya, dan mudah-mudahan aman ya. Itu pengalaman pakai sepeda, pakai ini ya, pakai dinamo listrik. Kenapa saya harus pakai sepeda dinamo listrik, teman-teman? Karena lutut saya ini sudah payah ya, sudah nggak kuat lagi. Biasanya saya tanjak-tanjakan itu kuat berdua istri. Sekarang ini sudah mulai harus tahu diri lah ya, karena usia sudah 63-an ya, 63 tahun. Jadi ya bersepeda boleh, tapi harus tahu diri ya. Dan satu lagi teman-teman, banyak yang mengeluh sepeda tandem itu berat ya, memang berat ya. Nah, yang jadi persoalan kenapa berat sekali? Pertama, unsur yang paling mendasar adalah ban, teman-teman. Ya, sejak saya mulai mempelajari pakai sepeda tandem, ketika saya membeli, baru beberapa kali saya pakai, itu bannya langsung saya ganti, teman-teman ya. Langsung saya ganti bannya. Kenapa? Ban aslinya itu sepeda tandem Impression XAX itu ukurannya besar, 225, dan bannya Kenda ya. Jadi gini teman-teman, kualitas ban yang murah, maaf ya, bukan saya menyepelekan ban yang murah, enggak gitu juga gitu teman-teman. Jadi karena sepeda tandem ini bebannya berat, dinaiki 2 orang ya. Ban yang kualitasnya tidak baik ya, itu walaupun kita sudah pompa 60 PSI ya, saya pakainya selalu 60 PSI ya, dan itu setiap kali saya mau goes selalu saya pakai ya teman-teman. Saya pompa ya teman-teman. Saya pastikan ya 60 PSI. Kenapa? Ban-ban yang kualitasnya jelek itu walaupun kita sudah pompa dia kenceng, tapi ketika dia naikin, kita naikin, itu bagian bawahnya yang menyentuh dengan aspal atau tanah itu kempes teman-teman, flat dia. Jadi dia turun ya. Jadi tidak tetap pada ukurannya gitu. Turunnya jauh, boleh turun, pasti turun sih ya, karena kita dudukin kan, kita naikin. Tapi harusnya ban-ban bagus tuh mampu menahan dengan baik. Dia tetap kenceng ban itu, ya, di bagian bawahnya menyentuh tanah itu. Nah, kalau pakai ban-ban yang kualitasnya jelek, dia flat. Nah, itu yang membuat sepeda itu digoes jadi berat sekali, dan orang jadi malas naik sepeda tandem. Jadi ini mungkin yang harus diperhatikan oleh penjual sepeda tandem ya. Dia harus memberikan ban yang dengan kualitas yang bagus gitu. Kalau saya pakai, dan juga bulatannya itu jangan sampai yang terlalu besar teman-teman, karena semakin besar dia kemampuan untuk menahan bebannya semakin kecil ya. Dia semakin kalau dipompa semakin turun dia ya. Nah, sebaiknya gunakan ban yang 185 ya, paling saya pakai yang 27,5 kan, ukuran sepedanya ini, rodanya kali 185 teman-teman. Tapi sekarang yang saya pakai ini 195 ya, Maxxis. Saya lupa tipenya ya. Nah, ini enak, enteng dia. Jadi kalau pakai Maxxis itu, saya ke puncak kemana itu ya, tanjakan dia enteng dia pakainya. Tapi kalau pakai Kenda
Saya nggak tahu Kenda yang tipe lain ya. Tapi yang nempel di sepeda ini itu jelek sekali kualitasnya, dan sepeda itu berat sekali di goesnya walaupun sudah dipompa 60-65 PSI ya. Dan teman-teman, sorry saya informasikan, sekarang kami sudah nyampe di Taman Kota, alun-alun Taman Kota Depok ini. Kita mau turun ke bawah. Harus saya. Ini alun-alun Taman Kota Depok teman-teman. Ini ada berada di samping danau, bukan danau disebutnya di sini apa itu? Setu ya. Danau, saya nyebutnya danau, tapi di sini disebutnya Setu Tujuh Muara yang berada di lokasi di daerah Sawangan, Depok ya. Adanya di daerah Sawangan, Depok. Ya. Ini bagus sekali teman-teman. Sini fasilitasnya ya buat anak-anak main, mulai adem juga, pohon sudah mulai tumbuh. Ya ini bebas masuk sini, gratis ya. Anda cuma bayar parkir aja di sini. Selamat pagi Pak. Waduh, rupanya ada Pak Satpam nih, saya nggak lihat. Ini ya, Taman Alun-Alun Kota Depok ini bagus nih. Adanya di samping danau atau Setu Tujuh Muara Sawangan Depok ya, teman-teman. Ini ya kalau yang berada di sekitaran Jakarta bolehlah main ke sini. Anda bisa mengelilingi juga danaunya nanti. Danaunya panjang sekali nih, luas teman-teman ya. Ini luas sekali danaunya. Anda bisa Google cari tahu berapa luas danau ini. Atau setu ini ya. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang yuk kita mau ke mana? Sila ya. Kita mau ke Taman Sila nih nanti. Ini bagus sekali teman-teman. Oke yuk. Oke. Nah ini teman-teman ya, kalau kita pakai dinamo listrik, keuntungannya teman-teman ya, ketika kita baru mulain ya, dia karena ini pakai pedal assist ya, dia bantu. Atau kalau berat sekali kita tinggal digas saja sedikit ya. Nah ini fungsinya ya teman-teman, fungsi dinamo ini hanya untuk membantu sepeda berjalan itu pada kecepatan tertentu saja ya, mungkin 15, setelah speed 15 listriknya itu mati, nggak berfungsi lagi. Makanya baterainya juga bisa awet ya, baterainya ini bisa awet sekali, karena setelah kecepatan itu kayak sekarang nih, kecepatan segini nih, ini listriknya udah nggak berfungsi lagi, jadi kita tetap goes. Jadi olahraga goesnya tetap, cuma untuk memulainya sepeda kan ini sekarang sudah jalan kan, statusnya dia sudah berjalan, jadi sudah ringan di goesnya gitu. Dan kalau tanjakan-tanjakan berat juga ya, ini bisa bantu sekali ya, motor listrik ini sangat membantu sekali. Nah untuk sepeda tandem itu minimal memang sebaiknya pakai yang 500 watt. Kalau 350 itu kasihan, kurang kuat dia ya untuk nariknya kalau tanjakan-tanjakan ya gitu. Dan kalau ada yang BLDC yang bisa dipasang di depan yang 500 watt, itu sebaiknya pakai untuk yang menggunakan dipasang di roda depan, jangan roda belakang ya. Karena fork sepeda tandem itu walaupun yang aluminium, dia besi, jadi bisa dibengkeng ya. Dan kalau udah dibengkeng dia nggak kembali lagi ya. Kalau yang aluminium, aduh, ini nyaris putus asa saya, dan mau saya ganti dengan frame sepeda tandem 226 yang besi teman-teman. Saya mau cari itu ya, karena yang aluminium ini repot lah. Dan sebenarnya itu bisa dipakein mid-drive teman-teman, ada alternatif mid-drive. Tapi mid-drive ternyata setelah saya pelajari, saya nggak tahu apa bisa apa enggak ya, tapi sepanjang yang saya pelajari saat ini, karena saya juga mau ganti pakai yang mid-drive ya. Nah yang mid-drive ini nggak bisa teman-teman dipasang, karena ada apa ya, dia punya BB-nya itu
sepeda tandem Polygon Impression X ini, dia besar gitu. Dan di bawahnya tuh ada dua baut yang cukup lumayan besar menonjol di bawah untuk setelan rantai. Dan itu nggak bisa nanti mengganggu, nggak bisa ngeplok dia punya si dinamo BLDC drive-nya. Jadi yang paling bagus menurut saya kalau teman-teman mau pasang, carilah yang di depan pasangnya. Jangan sekali-kali pasang yang di belakang. Anda akan menghadapi masalah yang sangat bikin pusing ya. Jadi cari yang dipasang di depan gitu. Cari yang 500 watt. Kalau nggak salah ada juga yang 500 watt ya. Cuma saya waktu itu karena kata temen, dihubungi yang penjualnya, katanya kalau dinamo yang dinamo BLDC yang 500 watt itu tidak ada yang dipasang di depan karena tenaganya besar. Itu berbahaya, jadi sepedanya bisa liar gitu, masuk di akal. Jadi pada saat itu udah saya putuskan saya beli yang belakang saja lah, nggak apa-apa. Saya belum memahami problemnya, belum ada pengalaman ya. Nah ini teman-teman, kita sekarang berada di komplek perumahan Sila ya teman-teman. Nah itu banyak yang olahraga juga, di tempatnya enak memang. Ini salah satu komplek perumahan mewah nih teman-teman ya, yang ada di Sawangan, Depok ya. Kecil aja harganya MM-an di sini teman-teman ya. Jadi mahal di sini teman-teman. Nah, sekarang kita mau menuju ke taman teman-teman. Tamannya bagus sekali, danau Setu Sawangan 7, Setu Muara Sawangan. Nah, nanti kita ke sana. Kalau sepeda boleh, kalau motor nggak boleh, harus parkir di luar ya. Sepeda boleh. Oke, nah, jadi teman-teman yang mau pasang dinamo listrik di sepedanya, pakailah yang di depan, jangan yang di belakang ya. Jangan rear hub tapi front hub pakainya. Tapi memang asik teman-teman ya. Jadi nggak begitu capek, olahraganya tetap dapat. Kita goes kalau kecepatan segini teman-teman, ini listriknya udah nggak fungsi lagi dia, makanya hemat. Dan saya kebetulan pakainya juga yang agak besar nih teman-teman. Baterainya itu 21 Ah ya, 48 volt. 21 Ah 48 volt. Jadi memang agak besar. Jadi ukuran baterainya agak besar karena saya pakainya yang baterai LiPo tipe LiPo P4 ya kalau nggak salah, LiPo 4 ya gitu ya. Gitu. Jadi ukurannya lebih besar dan berat. Berat baterainya sendiri aja udah 7,3 kilo teman-teman. Ini memang problem. Jadi kalau Anda mau pasang, jangan sampai 21 Ah, 15 Ah itu udah cukup. Saya pakai LiPo P4 itu karena dia lebih, secara ini lebih tahan panas dan lebih tangguh teman-teman. Karena saya juga pakai motor listrik ya. Biasa. Hah? Nah, ini teman-teman tamannya lihat, bagus sekali ya teman-teman. Nanti dari sini akan, sebelah kanan ini akan dibangun sekitar berapa ya? Apartemen ini penuh dengan apartemen, 40-an tower. Banyak sekali. Nah, di sini juga banyak yang jual-jual makanan teman-teman. Ada gudeg, ada macam-macam lah di sini. Ada mie, ada roti bakar. Ada apa tuh? Buah tulang Vietnam. Ada kue tiao ahu. Jadi teman-teman, banyak orang yang jogging, berolahraga dan sepedahan teman-teman. Nah ini karena ini hari Jumat, nggak begitu ramai nih teman-teman, agak sepi ya. Nah itu tamannya, saya tunjukin teman-teman. Nah ini Casa Komo Marketing Gallery. Anda kalau mau beli apartemen, ini apartemen yang tower pertama dibangun ini teman-teman. Apartemennya nggak tinggi tapi bagus dia teman-teman. Cuma yang saya nggak suka nih apartemen teman-teman itu harganya juga ikut bagus ya.
dan biayanya. Ini teman-teman nih, saya tunjukkan sepeda tidak boleh parkir di area danau teman-teman ya. Saya hanya tunjukkan aja jalan sebentar. Gak apa-apa, kan sepi. Sebelah sana ada samping. Malah, pegangin dulu. Apaan tuh? Nah ini teman-teman, kalau kita parkir sepeda tandem ini, problemnya stang depannya sering apa namanya itu? White lock. Melintir ya. Makanya saya selalu ikat teman-teman gini nih, tuh saya ikat ya. Ini cara saya nih supaya dia nggak melintir, saya ikat dia pakai tali. Jadi saya bawa tali kemana-mana. Aduh, jatuh. Aduh, nah itulah teman-teman problemnya nih dengan sepeda tandem kita nih. Ya berat. Posisi itu emang itu. Ya udah biarin. Oke. Ini sepeda tandem ini standarnya jadi masalah juga nih teman-teman. Kecil, kurang besar. Itu miring. Oh. Standarnya itu miring. Oke, kalau gitu coba nih, pegangin dulu. Ini arahnya ke sana. Ini ininya miring nih. Sebelah sana kalau itu tinggi. Enggak, sebelah sini. Hah? Posisi tinggi sebelah tadi. Iya. Posisinya tidak seimbang. Udah biasa teman-teman sepeda ini jatuh ya. Udah nggak kaget lagi dia. Saya tuh. Kalau dia jatuh itu sudah biasa nih sepeda ini. Nah standarnya sepeda tandem ini pakai standar yang samping nggak bisa, nggak kuat dia. Pakai standar yang model aluminium yang bisa dilipat satu arah, itu pun nggak kuat. Akhirnya saya pakai standar yang besi begini teman-teman. Ini yang lebih aman, cuma ya masih rawan jatuh juga. Nah ini dinamo sepeda saya nih teman-teman. Kalau saya selalu pakai pannier begini teman-teman untuk bawa makanan segala macam nih, yang kecil-kecil. Yang suka belanja juga, saya kasih keranjang aluminium. Di belakang juga saya kasih keranjang, karena untuk bawa makanan saya tuh, ya segala macam lah, minuman apa. Oke teman-teman, inilah itu Sawangannya turunnya dari. Coba di sini aja kita, nggak usah ke sana lah. Nah ini saya tunjukkan danaunya, tapi nggak bisa nih. Ini nggak bisa teman-teman, harus dari sana. Oke, sebentar saja. Teman-teman, sekarang karena sudah tidak ada hujan, rumput-rumput meranggas semua.